saat kalian masuk SMP dan ingin belajar matematikanya kelas 7, kalian pasti akan bertemu dengan namanya aljabar. Nah, mungkin awalnya aljabar itu aneh, teman-teman. Karena kenapa di matematika tiba-tiba ada huruf seperti X dan Y. Padahal pas SD kita hanya belajar tentang angka-angka gitu. Kenapa pas SMP tiba-tiba ada yang namanya itu huruf? Nah, tenang aja. Jadi di video kali ini gue bakal jelasin ke kalian basic-basicnya aljabar yang kalian harus tahu, guys. Buat kalian bisa belajar aljabar. Oke, jadi di aljabar sendiri ada yang namanya itu unsur-unsur di aljabar. Jadi huruf-huruf X, Y itu ada namanya, guys. Jadi ya kita harus belajar itu juga. Oke, jadi yang paling harus kita tahu ini adalah ekspresi. Jadi ekspresi ini itu anggap aja seperti kumpulan kumpulan-kumpulan operasi matematika, operasi aljabar lah khususnya karena kita belajar aljabar ya, teman-teman. Nah, contoh ekspresi itu contohnya adalah 3x plus 2. Nah, ini adalah contoh ekspresi. Contoh lainnya bisa aja seperti 5y ditambah 3. Atau bisa juga mungkin 2m ditambah 3n ditambah 7. Nah, ini 3 ini adalah ekspresi, teman-teman. Nah, dalam ekspresi ini kita bisa lihat ada seperti kayak dua bagian itu. Atau mungkin di ekspresi yang kedua ini contohnya juga ada dua bagian. Atau di contoh ketiga ini ada 3 bagian. Nah, bagian-bagian ini itu kita bisa sebutnya dengan suku. Nah, suku. Nah, setiap suku ini ya mereka ada unsur-unsurnya lagi, guys. Jadi contohnya di 3x. 3x, oke. 3x. Ini adalah suku di ekspresi 3x dari ekspresi 3x plus 2. Nah, 3x ini itu juga ada nama-namanya. Nah, nama yang paling harus kita tahu ini itu adalah ini. Huruf-huruf yang aneh ini, teman-teman. Nah, huruf ini itu disebut juga dengan variabel. Nah, variabel itu apa sih sebenarnya? Jadi variabel itu adalah variabel itu adalah sebuah bilangan yang kita ini belum tahu nilai persisnya itu berapa. Jadi nilai X ini itu bisa apapun, teman-teman. Bisa aja dia 1, bisa aja 7, bisa aja 50 juga bisa gitu. Jadi kita belum tahu nilainya si X itu berapa. Nah, ini yang disebut variabel. Nah, biasa variabel itu dilambangkan dengan huruf, teman-teman. Tapi nggak harus huruf ya. Bisa aja dia dilambangkan seperti bangun, mungkin seperti lingkaran, atau mungkin bintang. Bisa juga buah-buahan mungkin seperti mungkin apel ya. Mungkin ini apel, teman-teman. Maaf kalau aku nggak bisa gambar. Atau bahkan bisa juga dengan simbol-simbol lain. Seperti mungkin kalau kalian pernah eh belajar bahasa Latin, walaupun kayaknya sih enggak ya, tapi kalau kalian tahu di Latin itu ada banyak huruf-huruf simbolik gitu. Contohnya adalah mungkin epsilon gitu. Nah, jadi variabel ini bisa dilambangkan dengan apapun sebenarnya. Yang penting variabel itu secara definisi adalah sebuah bilangan yang kita belum tahu nilai persisnya itu berapa. Nah, itu adalah variabel. Oke. Nah, lalu si 3 ini yang nempel di variabel itu namanya juga ada namanya, teman-teman. Jadi yang di depan X ini yang nempel dengan X itu disebut koefisien, atau bisa kita bilang kayak semacam pengalinya itulah. Nah, jadi ini ada kesalahan, teman-teman, yang biasa dilakukan sama banyak orang. Anggap aja jika X-nya itu 10, oke. Maka 3X itu banyak orang mikir kalau 3X itu bakal jadi 3
310 mungkin. Karena kalau kita ganti X-nya jadi 10, kan jadinya 3 lalu 10 ya. Ya kan? Jadinya 310. Nah, ini salah banget teman-teman. Ini salah. Nah, yang benar gimana? Nah, sebenarnya koefisien ini tuh adalah semacam pengali gitu, teman-teman. Jadi kalau ada sebuah ekspresi kan, teman-teman, yaitu 3x. Artinya itu 3 dikali x. Akhirnya jika x-nya itu 10, maka kita tinggal masukin aja ke x ini dan kita bakal dapetin 3 dikali 10 atau hasilnya adalah 30. Nah, jadi bukan 310 ya, teman-teman. Nah, ini kesalahan yang sering dilakukan biasanya. Dan kalian jangan jadi salah satunya, guys. Kalian harus tahu konsep koefisiennya. Oke. Nah, ini adalah suku pertama dari ekspresi 3x plus 2. Nah, 3x plus 2. Kan kita udah tahu nih, 3x itu ada variabel dan koefisien. Nah, plus 2 ini, itu juga ada namanya juga, teman-teman. Jadi plus 2 sendiri, itu ada, ini disebut konstanta. Oke, konstanta ini adalah sebuah bilangan yang ya cuman ditambahin aja. Konstanta itu diambil dari kata konstan. Yang kalau kalian pernah belajar, konstan itu artinya tetap gitu. Dia tuh nggak pernah berubah nilainya. Karena 2 sendiri ya nilainya itu jawabannya itu tetap 2, teman-teman. Beda dengan 3x. Kalau 3x nilainya itu tergantung berapa si nilai x-nya. Jadi kalau nilai x-nya itu eh jika x-nya itu 1, maka 3x itu bakal jadi 3 dikali 1, hasilnya itu 3. Nah, apa yang jadi kalau jika x-nya itu jadinya 2? Maka 3x hasilnya itu bakal jadi 3 dikali 2, hasilnya 6. Nah, jadi 3x itu nggak pasti, teman-teman. Jadi tergantung x-nya itu nilainya apa. Makanya ini 3x itu bukan konstanta, karena dia nilainya bisa berubah-berubah. Beda dengan 2. 2 sendiri disebut konstanta. Kenapa? Karena plus 2 itu nilainya pasti tetap plus 2. Karena nggak ada variabel yang mengalihkan dia. Jadi nilainya pasti tetap plus 2. Oke. Jadi kalian udah ngerti apa itu unsur-unsur di aljabar. Ini sebenarnya yang kurang penting sih, tapi ya nggak apalah. Oke, jadi aku ada latihan buat kalian. Oke, latihan. Coba identifikasi unsur-unsur di ekspresi ini. 5x plus 2y plus 3. Dan identifikasi variabel, koefisien dan konstanta di ekspresi 2m plus 5n min 7. Oke, boleh di pause dulu, boleh dikerjakan dulu. Oke, jadi aku bakal bahas ya, teman-teman. Nah, jadi di soal pertama, 5x plus 2y plus 3. Oke, ini ada soal pertama ya. Nah, jadi di ekspresi ini, kita bisa lihat ada 3 suku. Oke, coba kita cek dulu suku pertama. Suku pertama. Kita bisa lihat ada x. X ini adalah variabel, teman-teman. Ingat ya yang tadi. Nah, lalu di depan x ini ada angka 5. Nah, karena jadi angka 5 ini disebut koefisien. Koefisien dari variabel x. Karena si angka 5 itu berada di depan x, guys. Dia nempel dengan x. Jadi bisa dibilang kalau 5 itu adalah koefisien dari variabel x. Oke, ini adalah suku pertama. Suku kedua, yaitu 2y. Kita bisa lihat ada variabel y. Jadi y adalah variabel
Dan kita bisa lihat juga di depan Y itu ada angka 2 yang nempel dengan si Y itu sendiri. Jadi 2 itu disebut koefisien. Koefisien dari variabel Y. Nah, lalu terakhir ada suku ketiga juga. Nah, ini adalah suku ketiga, yaitu plus 3. Nah, plus 3 ini, karena kalau kan sadar, plus 3 itu nilainya tuh tetap guys. Jadi, mau berapapun nilai X dan Y, plus 3 ya hasilnya tetap plus 3 dong. Gitu. Jadi, plus 3 itu disebut konstanta. Oke. Jadi, ini adalah jawaban buat nomor 1. Aku bakal bahas nomor 2 sekarang. Nomor 2, 2M plus 5N min 7. Nah, mirip dengan nomor 1. Mirip dengan nomor 1, kita harus identifikasi setiap suku di ekspresi ini. Nah, ekspresi ini terdapat 3 suku, teman-teman. Nah, ada suku pertama, suku kedua, dan suku 3. Oke, kita harus identifikasi dari setiap suku-suku ini. Oke, jadi suku pertama ada variabel M. M adalah sebagai variabel. Dan ada angka 2 di depan M. Artinya 2 ini adalah koefisien dari variabel M. Oke, dari variabel M. Oke, yang kedua, itu ada 5N. Nah, N ini adalah variabel juga, guys. Karena ya N ini kita nggak tahu nilainya berapa. Dan 5N itu tergantung berapa nilainya si N. Jadi N itu adalah variabel karena kita belum tahu persis nilainya si N itu berapa. Nah, lalu ada 5. 5 ini disebut koefisien. Karena dia itu berada di depannya si N. Ya, yang nempel dengan N-nya. Jadi ini disebut koefisien. Nah, terakhir ada min 7. Nah, min 7 ini itu nilainya kan konstan ya. Karena nilainya itu tetap, guys. Karena mau berapapun nilai M dan N, dia tuh nggak bakal mempengaruhi nilai si min 7. Karena min 7 mau berapapun, hasilnya tetap min 7 dong. Jadi min 7 adalah konstanta. Oke, nah ini adalah jawaban buat nomor 2. Bisa coba dipahami ya teman-teman. Oke, kita bakal masuk ke topik berikutnya, yaitu menyederhanakan ekspresi aljabar. Maaf kalau tulisan aku agak jelek ya. Maaf, baru mulai juga. Oke, jadi sebenarnya koefisien itu sebenarnya apa sih? Apa itu koefisien? Oke, koefisien itu semacam pengali gitu guys. Jadi contohnya, kalau ada 3x, oke. 3x ini sebenarnya tuh dibaca dengan 3 dikali x. Iya, kalau kalian coba pecahkan, hasilnya itu bakal jadi 3 kali x. Gitu. Nah, contohnya, jika x-nya itu mungkin 2 ya, maka 3x itu hasilnya itu bakal jadi 3 dikali x. Karena x itu nilainya 2, maka kita masukin aja. Jadinya 3 dikali 2. Hasilnya adalah 6. Gitu. Nah, jadi ya ada sih kesalahan
yang biasanya dilakukan guys. Jadi mereka biasanya tuh menganggap 3x itu sebagai kayak satu satuan gitu contohnya. Contohnya tuh x-nya itu mungkin 2. Maka 3x hasilnya itu bakal jadi 32 gitu kan. Kan x-nya diganti jadi 2. Nah, ini salah besar ya teman-teman. Kalian nggak boleh jadi seperti orang yang kayak gini. Harus selalu aware. Aware tuh perhatian gitu, lebih perhatikan sama dalam mengerjakan soal karena bisa aja kalian bisa membuat kesalahan seperti tadi. Nah, jadi 3x itu maksudnya itu adalah 3 dikali x gitu. Kalau analoginya sama mungkin buah ya kali ya. Artinya itu adalah 3 buah apel mungkin. Jadi 3 buah apel kan berarti ya kita punya apel sebanyak 3 buah gitu. Sama dengan x, berarti kita punya x itu kita punya x itu sebanyak 3 buah, 3 buah x gitu. Jadi kalau x-nya itu satunya itu 10, kalau x-nya satunya itu 2, maka 3 buah 2 artinya itu hasilnya itu adalah 6 guys gitu. Jadi ini adalah maksud koefisien. Iya koefisien. Oke, kita bakal masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu bagaimana cara kita menyederhanakan sebuah ekspresi aljabar. Oke, nah contohnya, anggap aja kita punya ekspresi 3x ditambah 4x ditambah 2x dikurangin 7. Nah, sebenarnya ekspresi ini itu bisa kita sederhanakan guys. Kita bisa ubah dari 4 suku, kita bisa ubah dia hanya menjadi 2 suku. Nah, kalau kita melihat ekspresi itu dari 4 suku jadi 2 suku kan pasti lebih enak ya kita lihatnya. Adalah yang bisa kita sebut dengan menyederhanakan sebuah ekspresi aljabar. Oke, jadi analoginya, simpelnya itu seperti kita punya 3 buah, sorry. Oke, jadi simpelnya itu, kalian bisa bayangkan 3x itu sebagai 3 buah apel, teman-teman. Kita tambahkan dengan 4 buah apel. Lalu kita tambahkan lagi dengan 2 buah apel. Lalu kita kurangin 7. Nah, karena kita punya banyak apel kan. Dan apel-apel itu ya sama dong. Jadi kalau kita tambahin semua apel-apel ini, hasilnya itu bakal menjadi 3 ditambah 4 ditambah 2 apel. Iya kan? Dan kalau kita kerjain 3 tambah 4 itu 7 ditambah 2 itu 9. Jadi total dia tuh ada 9 apel. Nah, 9 apel, teman-teman. Jadi kalau dia tuh sama ya, sama unsur-unsur semua sama variabel-variabelnya. Kita bisa tambahin aja koefisien-koefisiennya. Gitu. Nah, dengan kan min 7 ini kan nggak ada variabelnya ya. Jadi ya stay juga min 7. Stay di min 7. Kayak begini ya kira-kira cara menyederhanakan sorry. Jadi ya gini ya kira-kira cara menyederhanakan sebuah ekspresi aljabar. Oke. Next. Mari kita coba bayangkan bagaimana kalau ada ekspresi 3x ditambah 2y ditambah x ditambah 5y. Nah, kira-kira kalau kita udah sederhanakan ini, berapa dong hasilnya? Nah, kalian boleh coba pause dulu, boleh coba kerjain sendiri dulu. Aku bakal bahas dalam bentar lagi, guys. Oke, jadi pakai analogi tadi. Anggap aja si X ini tuh adalah apel. Nah, jadi 3X artinya tuh kita punya 3 buah apel. Nah, ditambahkan 2Y. Nah, karena X dan Y itu adalah hal yang berbeda, guys. Jadi kita harus
pisahkan mereka dong. Y ini anggap aja kita sebagai, anggap aja sebagai, nah anggap aja Y ini sebagai melon mungkin ya, melon atau apalah ini, buah yang lingkaran gitu ya. Nah, ditambahkan, nah jika sebuah ada ini, ada suku yang dia tuh nggak punya koefisien, maksudnya tuh koefisien tuh kayak nggak ada apa-apa gitu, nggak ada angkanya. Ini tuh artinya tuh satu ya teman-teman. Jadi jangan kira ini tuh artinya koefisien nol gitu kan. Nggak boleh gitu guys. Jadi kalau dia itu nggak ada angkanya yang jelas gitu di depan si variabel, maka koefisien dari variabel itu adalah satu. Nah, jadi ditambahkan dengan satu buah apel. Lalu ditambahkan lagi dengan 5 buah semangka. Melon maksudnya, sorry. Nah, jadi kita nih harus tambahkan yang sama dong, yang sama-sama apel dan yang sama-sama melon. Nah, jadi kalau 3 buah apel ditambahin satu buah apel, hasilnya bakal jadi 4 buah apel. Dan kalau ada 2 buah melon dan 5 buah melon ditambahkan, hasilnya bakal jadi 7 buah melon. Sorry. Nah, lalu apakah ini udah selesai? Iya, ini udah selesai ya teman-teman. Karena melon dan apel itu adalah hal yang berbeda. Kita nggak bisa tambahin lagi. Jadi kalau kita balikin lagi ke bentuk awal tadi, kita bakal dapat 4x ditambahkan 7y. Nah, ini adalah bentuk yang sederhana. Nah, begini ya teman-teman. Nah, aku ada latihan soal nih buat kalian yang pengen kerjain, buat yang pengen latihan. Jadi, boleh dikerjakan 3 soal ini. Semuanya tuh harus sederhanakan ya. Sederhanakan. Jadi solusinya aku bakal taruh di deskripsi video ini. Oke, kita bakal masuk ke topik terakhir kita, yaitu persamaan. Oke, ini adalah main fokus kita kalau belajar aljabar. Jadi di aljabar itu ada yang namanya tuh persamaan ya teman-teman. Persamaan itu contohnya kayak mana? Nah, kalau kalian pas SD dulu, mungkin kalian tahu contohnya apa ya? Coba kalian jawab dulu nih. Kita kira ada sebuah bilangan nih, oke? Sebuah angka. Aku tambahkan dia dengan 3. Hasilnya itu adalah 8. Bisa gak kita tebak berapa sih angka yang ada di kotak ini? Gampang kan? Kita bakal tahu kalau angka ini tuh adalah 5. Karena 5 ditambah 3, hasilnya itu adalah 8 gitu. Nah, jadi kalau di aljabar, biasanya kita nulisnya tuh sebagai X ditambah 3 sama dengan 8. Nah, maka X-nya itu sama dengan 5 gitu. Jadi biasanya tuh di aljabar kita tulisnya kayak gini ya teman-teman. Oke, jadi persamaan itu apa sih sebenarnya? Nah, jadi kita boleh coba pikirkan sebagai kayak timbangan dua lengan gitu, guys. Nah, timbangan dua lengan gini. Anggap aja di yang kiri ini ada beban. Oke, ada beban nih. Yaitu ini beban 1 kilo, mungkin 5 kilo. Dan yang sini tuh 2 kilo. Oke. Nah, lalu di sini, di yang sebelah kanan, ada beban 3 biji yang 1 kilo. Dan ada satu kotak besar yang beratnya itu adalah 4 kilo. Nah, anggap aja di sebelah kiri ini, aku ambil blok yang beratnya itu 2 kilo. Otomatis, yang sebelah kanan ini pasti bakal jadi lebih berat dong. Ya kan? Karena kita udah kurangin 2 kilo di sebelah kiri. Nah, jadi biar timbangannya ini tetap sama, biar tetap sama, kita nih harus kurangin juga 2 kilogram di sebelah kanan. Jadi caranya itu kita bisa kurangin 2 blok 1 kilo di sebelah kanan. Otomatis yang awalnya itu yang sebelah kiri itu awalnya punya 5 kilo ditambah 1 blok beratnya 2 kilo.
kita kurangin 2 kilonya, berarti dia tinggal 5 kilo dong. Nah, yang kanan juga sama. Kalau yang kiri kita kurangin 2 kilo, maka yang kanan juga harus kita kurangin 2 kilo. Biar dia nih sama guys, biar tetap seimbang. Jadi ya ginilah kira-kira persamaan di aljabar. Jadi kalau kita kurangin sebuah variabel di sebelah kanan, kita juga harus kurangin hal yang sama di sebelah kiri. Gitu. Oke, mari kita coba lihat sebuah soal ya teman-teman. Coba kita punya soal 3x plus 2 sama dengan 6. Oke, aku bakal ajarin kalian gimana cara menyelesaikan persoalan kayak seperti ini. Oke, kita pakai sistem kayak tadi guys. Kalau kita kurangin sebuah nilai di sebelah kiri, maka kita juga harus kurangin hal yang sama di sebelah kanan juga. Kita harus lakuin hal yang sama. Nah, jadi main idenya guys, jadi ide utamanya, kita ini harus isolasikan si X doang, karena kita pengen tahu X-nya doang. Maka kita harus hilangin nih semua pengganggu ini, yaitu 2 sama koefisien 3 ini, gitu. Nah, caranya gimana? Pertama, kita bisa coba kurangin 2. Kenapa? Kalau andainya ini kita bisa kurangin 2 di sebelah kiri, kan 3x ditambah 2 dikurangin 2. Ini yang sebelah kanan ini 2 kurang 2 kan 0 jadinya, ya kan? Jadi 3x ditambah 0. 3x tambah 0 kan nggak berubah ya, berarti jadi tetap 3x. Jadi kalau kita bisa kurangin 2 di sebelah kiri, maka yang awalnya 3x plus 2 bisa aja tinggal jadi 3x doang, gitu. Oke. Nah, jadi kalau kita kurangin yang sebelah kiri, kita juga harus lakuin hal yang sama di sebelah kanan. Jadinya 6, kita harus kurangin 2, gitu teman-teman. Nah, 6 kurang 2, hasilnya itu adalah 4. Nah, sekarang karena 3x, ini kan berarti ada variabel x dengan koefisien 3. Nah, sekarang 3x ini kan berarti kita punya variabel x dengan koefisien 3. Nah, koefisien ini, ingat ya, tadi koefisien itu artinya apa? 3x ini artinya itu adalah 3 dikali x sama dengan 4. Nah, kita harus cari sebuah bilangan yang kalau dikalikan 3, hasilnya itu adalah 4, guys, gitu. Nah, aku tahu ini hasilnya agak kurang bagus ya, tapi ya maklumin aja lah, guys. Jadi ya nggak semua soal tuh harus bilangan bulat juga. Nah, 3 3 kali x. Oke. Karena ini kan masih ada pengganggu ya, 3 ini. Kita nih harus kita harus gimana caranya, kita harus hilangin si pengali 3 ini. Nah, caranya gimana? Kita harus bagi dengan 3. Iya kan? Kalau kita bagi dengan 3, maka 3 ini akan saling eliminasi bilangnya, saling menghilangkan gitu. Jadi hasilnya itu tinggal x doang. Nah, ingat kalau kita lakuin hal ini di sebelah kiri, kita juga harus lakuin hal yang sama di sebelah kanan. Jadi karena kita membagi 3 di sebelah kiri, kita harus lakuin hal yang sama di sebelah kanan. Jadinya 4 dibagi 3, hasilnya itu adalah 4/3. Dan kita bakal dapat lah x, hasilnya adalah 4/3. Gini ya teman-teman. Oke, mungkin aku bakal kasih kalian soal yang angkanya sedikit lebih bagus ya. Sorry banget itu kurang bagus. Nah, coba jika 5x ditambahkan 4, hasilnya itu adalah 14. Kira-kira berapa sih nilai x-nya? Berapa nilai x-nya? Yuk, boleh di-pause dulu, boleh coba dikerjakan. Oke, nah aku bakal kerjain ya guys. Jadi, hal yang pertama yang kita ingin lakukan, kita nih ingin hilangin semua pengganggu dari si x doang. Dari si x, sorry. Jadi ya kita nih harus hilangin semua pengganggu dari x. Nah, pengganggu x ini itu ada plus 4 dan koefisien x itu yaitu 5. Oke, jadi gimana sih cara kita hilangin plus 4 ini? Caranya, kita nih harus kurangin 4 dong. Karena kalau ada plus 4 dikurangin 4, hasilnya itu jadinya 0. Dan kalau ada 5x ditambah 0, tetap 5x dong. Nggak berpengaruh, guys.
Nah, jadi kalau kita kurangin 4 di sebelah kiri, kita juga harus kurangin 4 di sebelah kanan, gitu. Oke, 5x ditambahkan 4 dikurangin 4 sama dengan 14 min 4. Ini hasilnya kan bakal jadi 0 ya. Hasil ini kan bakal jadi 0 nih. Jadi 5x tambah 0, kalau tambah 0 kan dia nggak berubah ya nilainya. Jadi kita bisa tulis 5x saja. Oke, 14 dikurangin 4. Karena 14 kurangin 4 itu hasilnya 10. Oke. Next, kita juga pengen hilangin koefisien ini. Karena kita ya udah dekat banget nih, kita udah harus hilangin aja koefisien ini biar kita dapat x-nya doang. Oke, ingat tadi karena koefisien itu kan kayak semacam pengali ya. Berarti 5 dikalikan x hasilnya itu adalah 10. Maka kita harus bagi 5 agar 5 pengali ini bisa kita coret guys, bisa kita eliminasi. Nah, hasilnya karena kita bagi 5 di sebelah kiri, kita juga harus bagi 5 di sebelah kanan. Nah, jadinya 5x, tunggu, sorry maaf. 5x dibagi 5, hasilnya itu adalah x doang. Dan 10 bagi 5, hasilnya adalah 2. Nah, dapatlah kita nilai x-nya 2. Nah, jadi ada satu kebiasaan guys yang aku mau kalian nih bisa terapkan. Kalau kalian udah dapat nilai x-nya, kalian coba masukin lagi ke persamaan awal. Apakah nilai x yang kita dapatin ini itu sesuai dengan soal asli kita? Oke, contoh ya. Karena x-nya 2, coba kita masukin ke sini. 5 dikalikan 2 ya. Ingat ya, ini 5 dikali, bukan 52 guys. 5 dikali 2 plus 4, hasilnya itu adalah 14. Apakah ini benar? 5 kali 2. Tunggu, saya izin ini ya. Aku izin hapus yang sebelah ini ya. Jadi karena 5 kali 2 itu adalah 10 dan plus 4 itu ya plus 4. Hasilnya itu adalah 14. Apakah ini benar? Yap, ini benar. Jadi ya terverifikasi kalau jawabannya itu adalah X sama dengan 2. Oke teman-teman, ini ada beberapa larian soal buat kalian yang pengen kerjain di rumah. Boleh dikerjakan ya. Nanti solusinya bakal aku rilis di deskripsi. Jadi ya bisa jadikan ini sebagai sumber latihan kalian ya. Oke, terima kasih udah nonton video ini sampai akhir. See you di next lesson ya teman-teman.